Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabil Faruk dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi PGMI 1C Japon. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Arab. Latar belakang bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab merupakan pembelajaran bahasa asing yang telah diajarkan di sekolah-sekolah. Ada yang berpendapat bahwa bahasa Arab adalah mata pelajaran yang sulit. Strategi dan metode dalam pembelajaran bahasa Arab dilakukan agar peserta didik dapat belajar dan menerima materi lebih efektif dan efisien. Strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan ketika akan melaksanakan pembelajaran. Penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang baik dan sesuai akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Dalam merancang strategi, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Pemilihan strategi pembelajaran ditentukan berdasarkan kriteria orientasi strategi pada tugas pembelajaran, relevansinya dengan materi pembelajaran, metode, dan teknik yang digunakan bisa fokus pada tujuan yang ingin dicapai, dan media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu metode gramatikal terjemah, metode langsung, metode membaca, metode audiolingual, dan metode elektik. Pengertian dalam bahasa Arab. Strategi pengertian merupakan usaha atau cara guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik mudah dalam memahami materi dan memperoleh informasi, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi suatu strategi. Macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar pada siswa tercapai sesuai dengan tujuan. Pada umumnya, pengajar bahasa Arab untuk non-penutur asli sama seperti pengajar bahasa asing. Penggunaan metode disandarkan pada prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan prosedur yang memungkinkan setiap guru menggunakan sesuai bahasa dan kondisi masyarakat. Berikut beberapa metode pembelajaran yang cukup mempengaruhi dalam bahasa Arab. Yang pertama, metode gramatikal terjemah. Metode ini memiliki tujuan yaitu mampu membaca karya sastra dalam bahasa target dan lebih menekankan pada perkembangan kemahiran membaca, menulis, dan terjemahan menggunakan bahasa asing. Bahasa ibu menjadi media dalam mempelajari bahasa kedua. Metode ini lebih memperhatikan kaidah nahwu dan menggunakan hanya untuk menganalisis gramatikal kalimat bahasa target. Penyajian kaidah atau gramatikal bahasa Arab dilakukan secara deduktif. 2. Metode langsung. Metode langsung dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses pembelajaran bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu. Pengajaran bahasa harus dihubungkan langsung dengan benda, sampel,
gambar, peragaan, permainan, peran, dan sebagainya. Untuk itu, metode ini menghindarkan penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran. Penyajian kaidah diajarkan secara induktif. Selain kemampuan membaca dan menulis, metode ini juga menekankan pada perkembangan kemampuan berbicara dan menyimak. 3. Metode membaca. Menurut metode ini, kemampuan membaca adalah tujuan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar bahasa asing dan kemudahan dalam pemerolehannya. Kemahiran membaca merupakan bekal bagi pembelajar untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri. 4. Metode audiolingual. Metode ini berasumsi bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu, pengajar bahasa harus diajarkan dengan berulang-ulang. Tujuan pengajar dengan metode ini adalah penguasaan emat kemahiran berbahasa secara seimbang dengan urutan penyajian kemahiran menyimak dan berbicara. Terlebih dahulu, lalu kemahiran membaca dan menulis. Dalam metode ini, penguasaan olah kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola dengan mengikuti urutan stimulus, respon, dan penguatan. 5. Metode elektif. Metode elektif adalah metode pilihan dan gabungan dari dua metode atau lebih. Metode elektif akan menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru terhadap berbagai metode, sehingga dapat memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan program pengajaran lalu menerapkan secara proporsional. Ada hal yang harus diperhatikan bahwa penggabungan metode-metode hanya bisa dilakukan antara metode yang sehaluan. Dua metode yang asumsi dan tujuannya 119 berbeda tidak dapat digabungkan. Penggabungan lebih tepat dilakukan dalam tataran teknik dan operasional. Dalam pembelajaran, guru hanya menggunakan satu metode saja, tapi guru dapat memadukan dua metode agar pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Dalam memadukan metode, guru harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan memilih metode yang cocok dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab. Proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk aktif, dan memberikan ruang bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologi siswa. Ada 3 metode dalam kegiatan ini. A. Proses eksplorasi. Guru melibatkan peserta didik mencari informasi menggunakan berbagai pendekatan, media, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadi interaksi dan melibatkan peserta didik secara aktif. B. Proses elaborasi. Guru membiasakan peserta didik membaca dan menulis, memfasilitasi siswa melalui pembelajaran tugas dan diskusi, memberikan kesempatan berpikir, analisis, dan menyelesaikan masalah dan berani. Memfasilitasi dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, berkompetisi secara sehat, membuat laporan eksplorasi, melakukan pameran, turnamen, dan festival, dan memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan percaya diri. C. Proses konfirmasi. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi, memfasilitasi melakukan refleksi, dan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna. Keunggulan dan kelemahan pembelajaran bahasa Arab. Kelemahan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama,
materi pembelajaran bahasa Arab dianggap terlalu sulit dipahami. Yang kedua, sulitnya pelafalan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. 3. Kurangnya minat dan motivasi dalam belajar bahasa Arab. Keunggulan pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mempermudah memahami Al-Quran. 3. Lebih mudah mempelajari ajaran Islam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan PPT strategi pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.